Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Baiklah adik-adik yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, ya, serta kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita hari ini masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, pertemuan kali ini Ustazah akan membahas tentang taubat. Nah, adik-adik sekalian pasti paham ya apa itu taubat. Nah, bahkan dalam keseharian kita, ya, selesai sholat ya kita bertaubat kepada Allah, ya. Setiap melakukan amal-amalan ibadah kita pasti terlebih dahulu bertaubat kepada Allah. Nah, apakah itu taubat? Nah, taubat itu secara bahasa artinya ar-ruju', yaitu kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat itu adalah kembali dari perbuatan-perbuatan yang dulunya pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan besar, kemudian kita kembali kepada Allah untuk melakukan amalan ibadah yang bertujuan untuk menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu ya arti daripada taubat. Nah, mengapa kita harus bertaubat? Nah, karena kita ketahui bahwa manusia itu setiap detik melakukan kesalahan, ya, karena sudah menjadi fitrahnya manusia. Nah, karena sudah menjadi fitrahnya manusia, maka kita sebagai hamba Allah yang memiliki akal, hati, dan nurani, kita harus sadar diri bahwa untuk menghapus segala dosa-dosa yang kita lakukan setiap detiknya, maka kita wajib bertaubat setiap hari. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita berbuat dosa, maka akan menghalangi, ya, amalan kita terhadap Allah. Kemudian yang ketiga, karena Allah memerintahkan kita untuk bertaubat. Nah, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah bertaubat lebih dari 70 kali dalam sehari. Masya Allah. Nah, semoga kita senantiasa mampu menerapkan taubat ini dalam keseharian kita, ya. Termasuk salah satunya itu adalah dengan cara beristighfar kepada Allah. Apakah hari ini kita sudah beristighfar? Maka lakukanlah. Karena beristighfar itu ya butuh ya hati yang ikhlas, ya, supaya tidak ada pengkhianatan antara hamba dengan Robnya. Nah, kemudian ada 5 syarat taubat. Nah, yang pertama itu menyesali perbuatan, ya, menyesali perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua itu berhenti melakukannya, stop. Nah, jangan pernah mengulanginya lagi, karena itu adalah hal yang dilarang di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, bertekad, ya, berazam untuk benar-benar terus melakukan amal soleh, ya, sehingga amalan soleh ini mampu menutup dosa-dosa atau aib-aib kita di masa lalu dan yang akan datang. Kemudian yang keempat, tobat itu ya dilakukan sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, atau tobat itu akan diterima oleh Allah sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian yang terakhir, jika dosanya itu berkaitan dengan hablum minan nas, ya, maka kita wajib untuk meminta maaf kepada manusia. Kepada siapa kita berbuat salah, maka kita meminta maaf kepada dia. Apabila dia sudah memaafkan dan kita juga dengan lapang, ya, untuk memaafkan kesalahannya, maka insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadilah syarat-syarat tobat, ya, yang wajib kita lakukan dalam melaksanakan tobat dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada buah dari taubat atau hikmah dari taubat. Nah, yang pertama, ya, yang pertama itu ada
mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, ya. Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Nah, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Nah, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka, ya, di tempat yang telah Allah perintahkan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri." Jadi, orang-orang yang mensucikan diri ini atau tazkiyatun nafs. Nah, ini adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Salah satu bentuk tazkiyatun nafs ini atau mensucikan jiwa ini adalah khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam bertaubat kepada Allah. Salah satunya itu beristighfar. Hati dan pikiran itu menyatu, sehingga apa yang kita bacakan dan apa yang kita niatkan itu insya Allah akan sampai kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan nikmat dari Allah saat di dunia. Nah, di dunia saja sudah mendapatkan nikmat, apalagi di akhirat. Ini dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Allah berfirman yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun." Kemudian ayat yang ke-11, "Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat." Nah, ketika turun hujan jangan pernah kita mengeluh, ya. Bahkan dengan Allah menurunkan hujan, Allah memberikan rahmat kepada makhluk yang ada di muka bumi. Makanya ketika turun hujan maka baca doa, Allahumma shayban nafi'an. Nah, kemudian ayat yang ke-12, "Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Nah, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, ya, yang di dalam kebun itu ada sungai-sungai yang mengalir." Nah, jadi Masya Allah bahwa ketika kita bertaubat maka ada hikmah yang kita dapat, yaitu Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat kita bisa merasakan udara segar, kita bisa merasakan turunnya hujan, kita bisa menikmati hasil dari buah-buahan yang ada di perkebunan, seperti itu. Nah, jadi sungguh kita itu harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dihapuskannya dosa-dosa. Nah, ini dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, ya, dan mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Masya Allah, tabarakallah, ya. Allah sudah menjanjikan ketika kita benar-benar taubat untuk Allah, maka ganjarannya adalah surga. Nah, kemudian yang keempat itu mendapatkan yang ganjaran surga seperti yang barusan Ustazah jelaskan tadi, bahwa surga ini akan didapatkan oleh orang yang sungguh-sungguh dalam bertaubat. Nah, kemudian yang kelima, digantikan kejahatan dengan kebaikan. Ini dalam Quran surah Al-Furqan ayat 70, Allah berfirman yang artinya, "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal solih, maka itu kejahatan mereka akan digantikan oleh Allah dengan kebajikan." Nah, jadi amalan solih itu, ya, yang sunnah-sunnah kita kerjakan, yang wajib juga jangan ditinggalkan. Nah, bisa jadi amalan sunnah yang konsisten kita lakukan setiap harinya akan memberatkan amalan timbangan kita di yaumul akhir kelak, yang insya Allah kita semua, ya, masuk ke dalam surganya Allah. Wajar kita masuk ke dalam surganya Allah. Jadi setiap hari, setiap detik kita beristighfar kepada Allah, meminta ampunan, ya, dengan baik, dengan ikhlas, supaya Allah ridho atas apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Nah, selanjutnya yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar di sisi Allah, ya. Yang pertama, jika dilakukan terus-menerus. Ini dalam Quran, ya, dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa, ya, ayat 135. Allah berfirman yang artinya,
Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, yaitu zalim pada diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Siapa lantas yang mengampuni dosa kita? Pasti Allah kan? Nah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ya, Masya Allah ya. Nah, jadi tidak ada yang mampu mengampuni dosa kita melainkan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang kedua, jika seseorang melakukan dosa tanpa diketahui orang lain, lalu ia menceritakannya dengan bangga kepada orang lain. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku selamat kecuali orang-orang yang terang-terangan berlaku dosa. Dan di antara perbuatan terang-terangan melakukan dosa ialah jika seseorang berdosa di malam harinya, sementara Allah telah menutupi aibnya di malam harinya, namun di pagi hari dia merobek semua tirai yang telah Allah tutupkan atas aibnya. Nah, dan dia berkata lagi di pagi harinya, hai fulan, berkata kepada orang, hai fulan, semalam aku melakukan ini dan itu. Nah, jadi secara tidak langsung, padahal ya di malam hari ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, ya berbuat dosa kepada Allah, Allah telah menutupkan aib-aib kita. Nah, kemudian di pagi harinya malah kita yang membuka aib kita itu sendiri dengan menceritakannya kepada Allah lain. Sungguh naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang merugikan diri kita, yang menzalimi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, jika yang melakukan seorang alim yang menjadi panutan. Ya. Di sini kalau misalnya ada seorang alim ulama ya yang mencontohkan keburukan-keburukan, maka jangan dicontoh keburukan itu. Ambillah kebaikan-kebaikan yang pernah ia share, yang pernah ia dakwahi, yang pernah ia sampaikan. Jangan pernah mengambil keburukan-keburukan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada untungnya untuk diri kita dan umat muslim. Nah, kemudian ya kita itu dianjurkan jangan pernah menunda-nunda untuk bertaubat, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Rob kita, kapan Rob kita ini mengambil nyawa ya jiwa di dalam raga ini. Jadi adik-adik sekalian, apabila kita hari ini berbuat kesalahan, cepat kita mengetuk pintu hati kita. Istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Nah, jadi sebagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat keburukan di siang harinya bertaubat, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari ketika orang berbuat keburukan di malam harinya, ya, hingga matahari terbit dari arah barat. Nah, jadi kita ya bertaubat itu wajib untuk kita bertaubat, karena untuk mensucikan jiwa kita. Ya, jiwa kita ini harus suci dari sifat-sifat yang dengki, iri, sombong, takabur, ria dan lain sebagainya yang dapat merusak jiwa kesucian kita. Ya. Nah, jadi Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima taubat. Jadi taubatlah dengan sebaik-baiknya taubat yang pernah engkau persembahkan untuk Allah, untuk Rabb yang menciptakanmu, yang memberikanmu ya kehidupan yang layak di muka bumi, ya, yang tidak kurang sedikit pun terhadap kita, ya, terhadap adik-adik sekalian, orang tua kita, terhadap adik-adik kita, guru-guru kita, ya, para ulama-ulama kita. Nah, tadi di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah itu membentangkan tangannya. Jangan berpikir ya, tangan Allah itu sama seperti tangannya manusia, tidak. Tapi berkat kekuasaan, berkat keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka lebar-lebar pintu maaf
Ketika kita siang hari berbuat dosa, maka malamnya Allah membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya yang ingin benar-benar bertaubat. Maka di malam hari bangunlah untuk sholat malam, ya, tahajud, ya, untuk qiyamul lail, bermunajat kepada Allah, ya. Kalau bisa, ya, menangis dengan rintih di hadapan Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di usia kita yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga diri kita, ya, memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar dengan perilaku dan akhlak kita yang menunjukkan kepada mereka bahwa kita ini patut untuk dicontoh. Apa yang dicontoh? Amal ibadahnya, kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan kepada mereka. Nah, demikian, ya. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.